Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan, NIM 2023111142. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal tentang pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Poin materi, poin yang pertama pendahuluan, poin yang kedua konsep iptek, poin yang ketiga konsep islamisasi iptek, poin yang keempat pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam, poin yang kelima penutup. Poin yang pertama pendahuluan. Ilmu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena manusia diberi daya berpikir. Daya berpikir inilah yang menemukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Misalnya pembuatan bom yang pada awalnya untuk memudahkan kerja manusia, namun kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif yang menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Mengingat, jika ilmu tidak berpihak kepada nilai-nilai kebaikan, maka yang terjadi adalah bencana dan malapetaka. Ide islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan bagian dari upaya memberikan nilai-nilai Islam pada beragam keilmuan dengan ragam model pengembangannya. Poin yang kedua yaitu konsep iptek. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, karena dengan ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Ini berarti ilmu pengetahuan tersebut sudah tidak bebas nilai, karena ilmu sudah berada di tengah-tengah masyarakat luas dan masyarakat akan mengujinya. Oleh karena itu, tanggung jawab lain yang berkaitan dengan teknologi di masyarakat yaitu menciptakan hal yang positif. Solusi yang diberikan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terikat dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat kepada Allah, kepada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudarat. Mengenai tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapat antara filsuf dan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka ungkapkan tentang hal ini dengan ungkapan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, seni untuk seni, sastra untuk sastra, dan lain sebagainya. Menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Sebagian yang lain cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Menurut pendapat yang kedua ini, ilmu pengetahuan itu untuk meringankan beban hidup manusia atau untuk membuat manusia senang, karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi. Sementara itu, pendapat yang lain cenderung menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Konsep islamisasi iptek. Konsep islamisasi iptek, islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon terhadap krisis masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan barat yang bertumbuh pada suatu pandangan dunia yang bersifat materialistis, sekurealistis, dan relativistis, yang menganggap bahwa pendidikan bukan untuk membuat manusia bijak, yakni mengenali dan mengakui posisi masing-masing dalam tertib realitas, tapi memandang realitas sebagai sesuatu yang bermakna secara material bagi manusia.
Dan karena itu, hubungan manusia dengan tertib realitas bersifat eksploratif, bukan harmonis. 4 ini adalah satu penyebab penting munculnya krisis masyarakat modern. Islamisasi ilmu pengetahuan mencoba mencari akar-akar krisis tersebut. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran Barat terhadap realitas, dan kemudian menggantikannya dengan pandangan dunia Islam, seperti apakah gagasan Islamisasi ilmu dapat dijalankan betul-betul menjadi solusi terhadap krisis masyarakat modern. Barangkali sejarah yang akan membuktikannya. Selanjutnya, pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Ada 4 poin di dalamnya. Poin yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi. Teologi yang bukan semata-mata meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan tingkah laku, melainkan teologi yang menyangkut aktivitas mental. Poin yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang seluas-luasnya. Poin yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Poin yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir yaitu penutup. Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dalam ajaran hukum Islam ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya atau misal dengan bahasa Islamisasi iptek sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.